Halo, selamat siang teman-teman subscriber semua. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu. Ini di depan saya terdapat bor duduk 13 mili merek Wipro set J4113. Kemarin salah satu subscriber bertanya apakah bor duduk 13 mili itu bisa dirubah. Jadi bagian-bagian yang dimodifikasi terutama penggantian tiang, dipertinggi atau diperpanjang, dan pergantian motabor cuk drill dari berukuran 13 mili menjadi 16 mili. Untuk spesifikasi mesin dinamo masih standar bawaan toko. Jadi yang pertama saya ingin perlihatkan kepada teman-teman, terutama bagian tiang. Tiang ini sudah gantian atau dibuatkan tiang baru. Jadi ini tiang bor yang dulu bawaan bor duduk aslinya. Jadi saya ganti, tujuannya agar lebih tinggi. Jadi sekilas penampakannya jadi hampir tinggi 2 kali lipat dari aslinya. Coba saya ukur dulu berapa tinggi daripada tiang buatan. Tingginya ini sekitar 60-80, termasuk yang masuk ke dalam mesin di sini. 80 cm pembuatan tiang barunya. Jadi cuman yang tiang lamanya ini sekitar 40 cm. Yang kelihatan 40 cm. Jadi diameter tiang bor ini 46 mili. Ini saya dapatkan tiang pipa di Lowaan. Cari saja, kalau kelewaan itu bisa mencari pipa bekas, usahakan yang masih lurus. Cari yang ukuran, kalau dapat sih ukuran 46 mili langsung, biar bisa dipasang. Tapi kalau tidak dapat yang ukuran segitu, jadi bisa cari ukuran yang lebih besar sedikit, 47 mili. Nanti tinggal disesuaikan, dibawa ke tukang bubut, jadi dibuatkan 46 mili. Paling cuman biaya bubut ongkos bubut ini tidak mencapai 100.000.
Tiang ini saya beli di Loaan berapa ya kemarin, sekitar 20.000 ya. Bekas tiangnya sumur bor kalau nggak salah. Cari saja di Loaan, diukur kotornya itu 47, nanti dibubut menjadi 46 mili biar kelihatan bersih setelah dibubut. Jadi ini penampakannya bor duduk yang semulanya pendek segini 13 mili sekarang bisa menjadi lebih tinggi. Keuntungannya sih kalau sudah dirubah tiangnya menjadi tinggi ini, kita duduk di bawah sambil ngebor ini jadi kelihatan enak gitu, tidak terlalu nunduk. Jadi yang kedua ini setelah tiang ini pergantian untuk mata bor. Maaf, maksudnya ini cuk mata bornya ini dari yang awalnya 13 mili, seumpama kalau di bengkel kan kadang-kadang kita ngebor kadang-kadang lebih menggunakan mata bor 13 mili. Di situ kita saatnya kebingungan mencari bor yang mau, sedangkan kita punya hanya bor yang 13 mili gitu. Jadi ini cuk yang lama, cuk 13 mili yang lama ini sudah rusak juga, saya ganti. Ini saya ganti dengan yang 16 mili. Jadi teman-teman kalau mau beli mata cuk bor seperti ini, dilihat dulu bagian kode cuknya itu terdapat kode di bagian ini. Seumpama kalau yang ini 13 mili terdapat 13 mili, terdapat 1 mili strip 13 mili, tapi ini sudah nggak kelihatan ya karena korosi. Jadi ini diganti menggunakan 16 mili dengan ukuran 3 mili strip 16 mili, merek Sun-O, dengan tipe lubang di sini itu tipenya B16 untuk bor duduk Wipro ZJ. Tapi untuk bor duduk merek lain belum tentu kode cuknya ini sama B16. Mungkin ada yang lain, itu saya nggak tahu. Jadi yang saya tahu sejenis Wipro 13 mili ini tipe mata cuknya ini kodenya B16. Ini kotaknya kemarin saya dapat beli sekitar 90.000 ya di toko spare part alat-alat teknik. Mungkin di tiap-tiap daerah beda-beda harganya, ada yang mungkin lebih 100 mungkin, tapi tiap wilayah itu mungkin beda-beda. Hanya 90.000. Nah, jadi kalau seumpama kita sudah ganti menggunakan cuk 16 mili, jadi kita bisa menggunakan, seumpama kita membutuhkan ada
mau mengebor lebih dari 13 mili, jadi bisa sekarang bor 14 mili, 15 mili sampai 16 mili maksimalnya. Cara mengganti cukup simpel ya. Siapkan aja baut, ini kan baut 12, cari baut yang 10 mili, kira-kira panjangnya 5 sentian dan mur. Nah, jadi dipasang seperti ini, kemudian dibuka dulu, ini yang saya maksud. Nah, jadi murnya ini terkunci oleh cuk, jadi tinggal dikencangkan saja. Tinggal dikencangkan, as ini bisa lepas melorot ya, melorot ke bawah. Jadi usahakan baut 12, baut 10 maksud saya, usahakan menempel kuat pada bagian cuk. Seperti ini. Murnya itu masuk di tengah ya. Jadi tinggal siapkan aja kunci 12. Kunci 12 untuk melepas bagian cuk. Jadi tinggal diputar aja, ini dipegang, ini diputar, nanti as pada spindle di sini ini terlepas, jadi ke bawah. Tidak dianjurkan untuk memukul dari atas pakai palu, itu tidak dianjurkan karena bisa berakibat fatal. As spindle ini bisa bengkok, jadi tidak dianjurkan. Yang baik itu bisa melepas seperti ini. Seperti itu. Jadi seperti itu. Ini karena saya sudah pasang, jadi tadi saya contohkan aja ya cara membuka cuknya seperti itu. Sekarang seumpama sudah terlepas bagian cuk ini, untuk memasangnya itu cukup kita masukkan dengan tangan seperti ini, lalu kita ambil balok ya, kayu. Usahakan mata pengunci yang 3 di sini ini dimasukkan dulu ya, biar rata di sini. Maksud saya jangan yang 3 ini, jangan bagian ini yang dipukul, nanti bisa rusak gitu. Dimasukkan aja dulu. Kalau sudah masuk, jadi dikasih balok seperti ini dan dipukul bagian bawah ini. Pukulnya pelan-pelan aja, jangan terlalu kencang gitu. Udah kunci dia, jadi tidak akan lepas lagi. Jadi tipe bor duduk 13 ini mempunyai kode B16 pada bagian cuk. Itu polos, tidak memakai drat, hanya lubang polos saja, lubang tirus. Kalau dilihat secara kasat mata itu tirus lubang cuknya ini. Nah, jadi cukup center ya, tidak meleot hasilnya, tidak oleng, jadi cukup center. Jadi ada pertanyaan lagi. Nah, setelah diganti menggunakan cuk 16 mili, apakah nanti kuat jika dipasang dengan mata bor lebih dari ukuran 13 mili?
Jadi itu tergantung kita ya untuk memakai bor ini. Jadi kita kira-kira saja untuk pemakaiannya, jangan terlalu dipaksakan untuk mengebor misalnya besi plat. Jadi kita pelan-pelan maksudnya. Jadi jangan dipaksa kuat untuk mengebor 16 mili, itu memang kuat. Tapi dengan catatan kita pelan-pelan saja ngebornya. Ini rencana saya nanti kalau sudah ada waktu senggang, ini dinamo bagian bor ini hanya berkapasitas 350 watt. Rencana saya ini mau diganti dinamo menggunakan yang watt lebih besar lagi. Itu saya gunakan rencana setengah PK ya, setengah PK. Saya punya dinamo bekas, jadi hanya saja belum sempat mengganti dinamo ini. Jadi untuk dimensi dinamo setengah PK itu agak besar, lebih sedikit, kira-kira lagi 3 sentian ya untuk panjang dinamonya. Jadi untuk asnya, bagian as pada bagian dinamo ini kalau setengah PK itu agak besar. Jadi nanti solusinya saat mengganti dinamo setengah PK yang lebih besar, tinggal puli ini dilepas. Ini ada baut, di sini ada baut L kecil, tinggal dikendorkan, nanti bisa dicabut langsung, dilepas dulu. Nanti puli ini dibawa ke tukang bubut, kita besarkan lubang puli ini, sesuaikan besar daripada dinamo yang mau kita pakai. Nah, ini contoh dinamo yang saya mau pasang ke bor duduk 13 mili. Dinamo setengah HP, setengah PK, RPM 1400. Jadi asnya ini setengah PK lebih besar daripada yang bawaan asli bor duduk itu. Jadi tinggal dibubut puli untuk diperbesar untuk bisa masuk di lubang di as dinamo ini. Jadi saya sarankan, seumpama penggunaan bor duduk ini sering untuk mengebor bahan besi agak tebal, misalnya untuk pembuatan bracket cakram, itu kan bisa menggunakan yang kita bor itu bisa ketebalan 5 mili, 4 mili, jadi cukup tebal. Jadi untuk biar kita puas untuk ngebornya itu biar kuat, jadi ya diusahakan dinamo bawaannya ini diganti menggunakan yang lebih besar di atasnya gitu. Jadi kalau tidak mau diganti, pakai yang aslinya juga ya tidak masalah, bisa-bisa saja gitu, asalkan kita tahu cara memakainya itu
Kalau menggunakan mata bor yang lebih besar daripada 13 mili, kita pelan-pelan aja ngebornya, nggak usah terburu-buru. Kuat sih kuat gitu, nggak mungkin nggak kuat, cuman kita atur saja di bagian puli, gunakan putaran yang paling pelan gitu agar torsinya itu jadi lebih kuat, lebih besar gitu. Gunakan pasang karet ini di bagian paling bawah, di dinamo bagian paling kecil dipasang, terus yang bagian di spindle, ya spindle ini pasang bagian paling atas, paling kecil juga. Maksud saya paling besar juga di sini. Dipasang bagian paling besar. Di dinamo pasang bagian paling kecil, jadi otomatis torsi pada bor ini jadi kuat. Ya mungkin itu saja pembahasan dari saya, sekedar masukan ya buat teman-teman yang ingin merubah bor duduknya menjadi lebih tinggi. Cukup kita ganti tiang bornya menjadi lebih panjang, bisa 2 kali lipat tinggi daripada aslinya. Itu tergantung selera teman-teman. Jadi di video ini semoga teman-teman bisa terinspirasi. Jadi kalau yang sudah paham ya, yang sudah pernah merubah seperti ini ya, mohon koreksinya, apa-apa saja yang masih perlu dirubah atau seperti apa, mohon masukannya di kolom komentar. Jadi itu termasuk menjadi acuan buat saya untuk perubahan bor duduk. Cukup sekian aja ya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe video dari saya, dan mohon dukungannya untuk kedepannya supaya saya bisa membuat video-video yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.